Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Friends with Benefit. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Dylan yang bekerja sebagai art director. Saat itu, dia sedang memimpin sebuah meeting proyek perusahaannya. Dylan pun terburu-buru mengakhiri meeting karena dia sudah telat untuk menemui pacarnya. Setelah meminjam celana dari rekan kerjanya, dia pun langsung gaspol menemui Ayang Beb. I'm your boss. Give me your pants. Please try not to be late. I gotta see you. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Jamie. Jamie sedang menunggu pacarnya yang datang terlambat di depan sebuah bioskop. Jamie pun nampak kesal dan memarahi si Ayang karena film yang akan mereka tonton sudah mulai. Mereka berdua pun terlibat adu mulut dan akhirnya mereka berdua putus. We need to talk. Takes me out sometimes. Thank you. It's enough. Kembali lagi kepada Dylan. Dylan juga nampak bertengkar dengan pacarnya. Dylan berusaha menjelaskan bahwa dia sudah secepat kilat OTW ke situ untuk menemani Ayangnya nonton konser John Mayer. Tetapi si Ayang tidak terima karena lagu kesukaannya sudah lewat. Akhirnya, singkat cerita, Dylan juga putus dengan pacarnya. Concert, by the way. Best breakup. Seperti orang normal pada umumnya yang baru saja putus, Dylan dan Jamie curhat ke bestie mereka masing-masing. Mereka berdua sama-sama sudah muak dengan percintaan menye-menye yang hanya membuat mereka sakit hati. Mereka berdua memutuskan untuk tidak memiliki hubungan serius dengan lawan jenis selama beberapa tahun ke depan dan fokus terhadap karir mereka saja. It's always start off so fun and then turn into suck. Just gonna shut myself down emotionally. Sebagai tindakan atas ucapannya tersebut, Dylan memutuskan untuk pindah dari Los Angeles ke New York untuk memulai kehidupan baru. Hitung-hitung sekalian biar cepat move on dari sang mantan. Moto hidup Dylan sekarang adalah kerja, dan cocok tanam tanpa adanya hubungan yang mengikat. Like, you know, with that captain they keep giving milk. Akhirnya, Dylan sampai juga di New York. Sampai di bandara, Dylan dijemput oleh Jamie yang merupakan rekruter di tempat kerjanya yang baru. Tugas Jamie adalah mengantarkan Dylan untuk interview serta meyakinkan Dylan agar mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh kantornya. Jamie pun menunggu di luar kantor sampai Dylan selesai interview. Dan ternyata Dylan diterima bekerja di kantor Jamie. Namun, Dylan masih ragu untuk menerima tawaran tersebut karena pekerjaan tersebut jauh lebih menantang dari pekerjaannya sebelumnya. Akhirnya, Jamie mengajak Dylan pergi ke bar sambil Jamie masih berusaha meyakinkan Dylan untuk menerima pekerjaannya. Mereka berdua juga sempat pergi ke rooftop sebuah gedung untuk mengobrol. Terlihat mereka berdua menjadi semakin akrab satu sama lain. Hey, do you wanna see something really cool? You can actually see the stars. Malam harinya, Jamie juga mengajak Dylan pergi ke Times Square. Awalnya, Dylan tidak senang karena merasa di sana terlalu ramai dan banyak orang. Namun, suasana pun berubah menjadi asyik saat orang-orang tiba-tiba menari dan melakukan flash mob. Dylan yang awalnya merasa tidak nyaman mulai bisa menikmati suasana New York. Never break, always fight, never clear, supposed to feel. Singkat cerita, Dylan menerima pekerjaan tersebut. Dylan pun akhirnya secara resmi pindah ke New York. Yeah. Welcome to New York. Keesokan harinya, dia harus langsung pergi bekerja di kantor barunya. Di kantor, dia pun memperkenalkan diri dan mulai bekerja. Beberapa saat kemudian, Jamie datang membawakan kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh Dylan. Setelah menandatangani kontrak, Dylan mengajak Jamie untuk makan siang bersama. Mereka berdua pun menikmati makan siang sambil berbincang-bincang manja. Di tengah obrolan tersebut, Jamie mengajak Dylan untuk pergi ke pesta temannya nanti malam. Hey, Mitch, I haven't seen you at the meetings. I'm done. I have some friends over tomorrow. Why don't you come and you can meet some new. Malam harinya, Dylan pun mendatangi pesta Jamie. Di pesta tersebut, mereka berdua terlihat bersenang-senang dan menjadi semakin dekat satu sama lain. Mereka pun menjadi semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor. Okay, here you go.
Suatu hari, mereka berdua sedang menonton film romantis di rumah Jamie. Tiba-tiba, mereka berdua yang sama-sama jomblo dan sudah lama merindukan belayan dari lawan jenis pun menjadi terbawa suasana. Hal itu ditambah saat Jamie memungut sampah yang berserakan di lantai, dan Jamie tidak sengaja memamerkan tubuh seksualnya. Dylan pun tanpa basa-basi langsung mengajak Jamie untuk melakukan mantap-mantap. Awalnya Jamie menolak karena takut akan merusak pertemanan yang sudah mereka jalin selama ini. Tetapi Dylan meyakinkan bahwa ini tidak akan merusak pertemanan mereka karena mereka tidak memiliki perasaan suka antara satu sama lain. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara mereka berdua yang dimana mereka akan melakukan kegiatan cocok tanam aselole manja tanpa adanya hubungan yang mengikat. Mereka berjanji tidak akan melibatkan perasaan satu sama lain dan tetap berteman. Setelah sepakat, mereka pun langsung melakukan kegiatan bercocok tanaman duniawi. You see, that is way too emotional. My chin is ticklish. I sneeze sometimes. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu untuk membicarakan kesepakatan mereka. Mereka merasa sedikit canggung dan memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan bercocok tanaman duniawi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mereka pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan TTM mereka, aka teman tapi masuk. Semenjak saat itu, mereka melakukan mantap-mantap setiap harinya dimanapun dan kapanpun. Suatu hari, saat sedang mengasah keahlian cocok tanam manja di rumah Jamie, ibu Jamie tiba-tiba datang dan mempergoki mereka berdua. Namun, ibu Jamie nampak tidak masalah dengan hal itu dan malah menyuruh mereka untuk menyelesaikan kegiatan mantap-mantap mereka. It's so good to see you. You never told me you had a hot boy. He's just kidding. Slam away. Keesokan paginya, Dylan pergi bermain basket dengan teman-teman kantornya. Salah satu rekan kerjanya yang bernama Tommy menanyakan tentang hubungan Dylan dengan Jamie. Dylan pun menjawab bahwa dia dan Jamie hanyalah teman tapi sedikit masuk aja. Mendengar hal tersebut, Tommy mengatakan bahwa hubungan pertemanan mereka dalam tanda kutip tidak akan berhasil. Karena menurut Tommy, pria dan wanita tidak bisa hanya berteman saja tanpa melibatkan perasaan. Apalagi mereka berteman sekaligus enak-enak. Mustahil jika mereka tidak akan baper satu sama lain. It's not who you want to spend Friday night with, it's who you want to spend. Scene pun beralih kepada Jamie yang sedang mengobrol dengan ibunya. Ibunya mengajak Jamie untuk pergi liburan bersama. Selain itu, ibunya juga menasihati tentang hubungan Jamie dengan Dylan. Ibunya memang tidak melarang hubungan antara Jamie dan Dylan. Tetapi, menurut ibunya lebih baik jika Jamie benar-benar mencari cowok untuk dijadikan partner hidup, bukan hanya sekedar partner enak-enak aja. Cold War accent. My father was Russian? I don't remember. It'll be fun, yeah. Keesokan harinya, setelah selesai bermantap-mantap dengan Dylan, Jamie pun curhat tentang perkataan ibunya. Jamie mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin mencoba membuka kembali hatinya. Jamie menyarankan agar mereka menghentikan hubungan FWB ini. Jamie merasa sedikit kecewa saat Dylan dengan gampangnya mengiyakan permintaan Jamie untuk mengakhiri pertemanan enak-enak mereka. Dylan dan Jamie pun jalan-jalan ke taman untuk mencarikan pasangan untuk satu sama lain. Di tengah banyaknya kerumunan orang, mereka melihat seorang cewek cantik yang sedang sendirian membaca buku. Jamie pun menyuruh Dylan untuk berkenalan dengan cewek tersebut. Tetapi sayangnya Dylan kurang beruntung karena cewek tersebut sudah bersuami dan mempunyai 3 anak. Up with her husband. Oh! Sekarang giliran Jamie yang berkenalan dengan seorang pria. Nampaknya Jamie lebih beruntung dari Dylan. Dia berkenalan dengan seorang pria bernama Parker yang berprofesi sebagai dokter, dan mereka berdua akan berkencan pada hari Sabtu nanti. Tidak bisa dipungkiri bahwa Dylan merasa sedikit kehilangan Jamie. Rekannya Tommy menyarankan agar Dylan juga mencari pacar agar tidak kesepian. Awalnya Dylan malas untuk berkenalan dengan cewek lagi, tetapi Tommy memaksa dan mengajak Dylan untuk pergi ke bar sebelum kerja. Jamie pun pergi berkencan dengan Parker. Setelah beberapa kali pergi kencan, mereka berdua pun kemudian mantap-mantap di rumah Jamie. Di sisi lain, ternyata Dylan juga berhasil membawa pulang seorang cewek dari bar. Kita sebut saja dia Mawar. Tetapi si Mawar ini agak sedikit aneh dan agresif, sehingga membuat Dylan ilfeel dengannya.
Keesokan paginya, Dylan menelpon Jamie untuk menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Jamie dengan Parker. Kebetulan saat itu Jamie sedang keluar untuk membeli kopi di sebuah Starling. Tiba-tiba Jamie melihat Parker yang diam-diam menyelinap keluar dari rumahnya. Jamie pun merasa marah dan kecewa dengan Parker yang ingin pulang secara diam-diam tanpa memberitahunya. Jamie menegur Parker dan terlihat Parker yang seolah-olah mencari 1001 macam alasan untuk pergi dari situ. Jamie akhirnya mengerti maksud Parker dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Parker. Jamie pun kemudian langsung curhat kepada Dylan bahwa Parker adalah cowok brengki yang cuma mau enak-enak aja. Dylan pun berusaha menghibur Jamie. Dylan menyuruh Jamie untuk melupakan Parker dan pergi bersenang-senang liburan dengan ibunya. Go have fun with your mom. Okay. They're gonna do something for you. F-tail, fairy tale. Keesokan harinya, sesaat sebelum berangkat liburan, ibu Jamie ternyata lebih memilih untuk pergi liburan dengan pacarnya. Jamie pun merasa sedikit kecewa dan dia langsung curhat lagi kepada Dylan. Karena kasihan, Dylan pun mengajak Jamie untuk menemaninya pulang kampung. Awalnya, Jamie menolak karena dirasa akan canggung. Tetapi, Dylan memaksa dengan membelikan tiket pesawat untuk Jamie. Mereka pun akhirnya berangkat ke Los Angeles. Thanks for this. You're a good peeps. She's from New York. I'm sorry. Sampainya di rumah Dylan, Dylan pun langsung memperkenalkan Jamie kepada keponakannya Sammy, kakak perempuannya Annie, dan juga ke ayahnya. Dan ternyata ayah Dylan mengidap penyakit Alzheimer. Alasan Dylan pulang ke rumah adalah untuk menjenguk ayahnya. Just depends. He doesn't like them anymore. Go, get Sandy, get all caked up. Malam harinya, Annie pun mengobrol dengan Jamie. Mereka pun terlihat cepat akrab karena sifat Jamie yang cukup ramah dan ekstrovert. Annie pun menceritakan tentang masa kecil Dylan dan menunjukkan beberapa foto Dylan saat masih kecil. Saat semua orang sudah tertidur, Dylan diam-diam mendatangi kamar Jamie. Dan tanpa basa-basi, Dylan pun mengajak Jamie untuk melakukan mantap-mantap karena mereka berdua sudah sama-sama single lagi. Tetapi Jamie menolak karena dia baru saja patah hati dan tidak mood untuk melakukan aselole manja. Yang Jamie butuhkan sekarang hanyalah dukungan emosional dari seorang teman. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk seru-seruan joget tren tok-tok. Setelah lelah joget, mereka tiba-tiba beralih menjadi deep talk. Lama-kelamaan, mereka berdua pun jadi terbawa suasana dan Jamie mulai baper. Ya, selanjutnya kalian tahulah apa yang terjadi. Beberapa hari ke depan dihabiskan dengan Dylan dan Jamie yang menghabiskan waktu bersama keluarga Dylan. Suatu malam, Jamie diajak untuk makan malam bersama keluarga Dylan di sebuah restoran. Semua berjalan dengan baik dan lancar sampai tiba-tiba ayah Dylan teringat dengan almarhumah istrinya. Ayah Dylan pun tantrum karena merasa kok istrinya tidak ikut makan malam. Dan alhasil mereka pun menjadi tontonan pengunjung di situ. Keesokan paginya, Dylan membawa Jamie untuk jalan-jalan ke tulisan Hollywood. Di sana, Dylan pun curhat dengan kondisi ayahnya yang semakin hari semakin memburuk. Jamie pun merasa sangat prihatin dengan Dylan karena Jamie benar-benar sayang kepada Dylan. Walaupun akhirnya keromantisan mereka sedikit terganggu saat tiba-tiba datang helikopter yang menjemput mereka. Agak random ya emang. Rescued a local man from the Hollywood sign. Dan hari-hari pun berlalu seperti biasa. Jamie terlihat semakin akrab dengan keluarga Dylan. Kemudian saat Jamie sedang bermain dengan Sammy, dia tidak sengaja mendengar obrolan Annie yang menyuruh Dylan untuk serius dengan Jamie. Tetapi jawaban dari Dylan sangat tidak terduga-duga. Dylan menolak mentah-mentah dengan berbagai macam alasan yang membuat Jamie sakit hati. Setelah mendengar perkataan Dylan tersebut, Jamie merasa sangat sakit hati. Dia pun diam-diam mengemasi semua barang bawaannya. Kemudian Jamie pun pamit pulang dengan keluarga Dylan dengan alasan ada pekerjaan mendadak. And thank you for letting me stay here. It's been pretty great. Setelah kejadian itu, Jamie pun mengabaikan semua pesan dan panggilan dari Dylan. Dylan pun bingung dengan perubahan sikap Jamie yang tiba-tiba menjadi seperti ini. Kemudian, Dylan teringat bahwa Jamie suka merenung di rooftop gedung yang mereka datangi saat Dylan pertama kali datang ke New York. Dylan pun akhirnya menanyakan mengapa Jamie tiba-tiba menghindar darinya. Jamie pun jujur dengan mengatakan bahwa dia sakit hati dengan perkataan Dylan yang hanya mau mantap-mantap saja dengannya. Padahal, Jamie sudah terlanjur baper kepada Dylan. Jamie pun pulang dengan keadaan sedih dan patah hati. Isn't that why we started this?
Jamie pun akhirnya curhat kepada ibunya tentang percintaannya yang selalu gagal. Ibunya pun mencoba untuk menghibur Jamie. Ibunya mengatakan bahwa suatu hari nanti Jamie pasti mendapatkan pria yang benar-benar mencintainya dan serius untuk hidup bersama dengan Jamie. Di sisi lain, Dylan nampak menjemput ayahnya di bandara. Ayahnya berencana untuk tinggal di New York selama beberapa hari. Dylan pun mengajak ayahnya untuk makan di sebuah restoran. Saat Dylan sedang mengurus reservasi, ayahnya tiba-tiba menghilang entah kemana. Dylan pun panik dan menemukan ayahnya yang sudah duduk di dalam restoran sambil melepas celananya. Dylan yang merasa kasihan, akhirnya ikut melepaskan celananya agar tidak cuma ayahnya yang dipermalukan. Kemudian, ayah Dylan bercerita tentang kisah percintaannya. Ayahnya pernah mencintai seorang gadis tetapi tidak berani mengungkapkannya. Akhirnya ayahnya pun merasa menyesal karena tidak sempat mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu. Mendengar cerita ayahnya, Dylan pun seakan-akan tertampar dengan fakta. Mungkin dia benar-benar mencintai Jamie, tetapi hanya saja Dylan terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya. Who's Annie? You don't want to finish the steak. Breathe in the goddamn air. Scene pun beralih kepada Jamie yang sedang berada di stasiun dan berniat untuk menjemput ibunya. Selama beberapa menit menunggu, ibunya tidak kunjung datang juga. Dan tiba-tiba seluruh orang di stasiun melakukan flash mob yang membuat Jamie sedikit bingung. Ternyata itu adalah ulah Dylan yang bekerja sama dengan ibu Jamie. Dylan pun akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Jamie. Mereka berdua pun akhirnya menjalani hubungan percintaan yang serius dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Film ini mengajarkan kita untuk berani mengungkapkan perasaan kepada orang yang kita cintai. Lebih baik mengungkapkan tetapi ditolak daripada menyesal dengan selamanya memendam perasaan kita. Seenggaknya kita sudah lega berhasil mengungkapkan perasaan kita dan tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.